Yang kami hormati Bapak Haryo Bekti Martoyudo STMSC, selaku Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perubahan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR. Yang kami hormati Bapak Agus Joko Sabtono SPME, mewakili Deputi Dalak sebagai Direktur Wilayah 1 Kementerian Investasi BKPN. Yang kami hormati Bapak Arif Baginda Siregar selaku Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera. Yang kami hormati Bapak Hirwandi Gafar selaku Direktur Bank BTN beserta jajaran. Kemudian yang kami hormati perwakilan perbankan dari Bank BRI, Bank BNI, Bank BSI, Bank DKI, Bank BJB, Dana Syariah Indonesia. Yang kami hormati Ketua Umum DPP Apersi Bapak Junaidi Abdillah SEMM. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal DPP Apersi Bapak Dr. Andes Daniel Jubali. Yang kami hormati Bendahara Umum DPP Apersi Bapak Surya Chandra SEAK. Kemudian Bapak Ibu pengurus DPP Apersi dan DPD Apersi seluruh Indonesia serta tamu undangan yang kami hormati. Semangat bersinergi dan juga berkontribusi mengiringi langkah kita untuk turut sama-sama menyaksikan Rakernas Apersi 2023. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Senang sekali saya Zerlinda Zuhdi selaku pembawa acara dapat memandu rangkaian acara yang begitu penuh dengan semangat pada pagi hari ini. Mengawali perjumpaan kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita saksikan sebuah persembahan yang akan menyemarakan suasana di pagi hari ini, yakni tarian khas Jakarta Lenggang Nyai. Berikan tepuk tangan yang meriah.
tepuk tangan yang meriah untuk persembahan spesial tarian khas Jakarta, Lenggang Nyai. Hadirin sekalian yang kami hormati, untuk menambah keberkahan rangkaian acara kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Asep Saputra. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita memulai acara kegiatan kita hari ini dengan memanjatkan doa ke hadirat ilahi. Doa akan kita panjatkan menurut agama Islam, bagi yang beragama lain dimohon untuk dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda yuafini wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kelancaran kepada kami semua dalam melaksanakan kegiatan Mukernas ini. Berilah kekuatan kepada kami semua dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berilah kesuksesan bagi kami semua yang hadir di sini, baik kesuksesan karir, kesuksesan usaha, dan kesuksesan cita-cita kami. Anugerahkanlah kepada kami sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat fatonah, atau sifat-sifat yang bisa dipercaya bagi kami semua. Tanamkanlah sifat amanah bagi kami semua, sifat-sifat terpuji agar senantiasa dipercaya. Jauhkanlah sifat-sifat dusta dari diri kami semua, sifat-sifat bohong, jauhkanlah sifat-sifat khianat dari kami semua, agar kami bisa memberikan karya yang terbaik, karya yang bisa dikenang bagi bangsa dan negara ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Asep Saputra yang telah memimpin pembacaan doa. Semoga dengan dibacakannya doa dapat menambah keberkahan rangkaian acara kita pada pagi hari ini, dan juga khususnya untuk keberlangsungan Apersi yang semakin jaya dan juga semakin sukses untuk terus mensejahterakan masyarakat Indonesia. Amin amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk dapat berdiri. Bangsa
Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Mars Apersi. Kepada tamu undangan dipersilakan untuk dapat duduk kembali dan kepada para anggota Apersi dimohon untuk tetap berdiri. Bangsa Indonesia besar, adil makmur sentosa kekal. 3 syarat hidup benar, papan sandang dan pangan segar. Papanlah tugas APC, bangun rumah yang layak huni. Sederhana namun asri, hati rakyat senang berseri. Cita-cita luhur APESI, bantu rakyat negeri agar tidak lagi mengeluh, punya rumah berteduh. APESI kami yang bertakwa kepada Tuhan Maha Esa. Jujur dan setia kawan dengan mitra pengembang. Bangsa Indonesia besar, adil makmur sentosa kekal. 3 syarat hidup benar, papan sandang dan pangan segar. Papanlah tugas APC, bangun rumah yang layak huni. Sederhana namun asri, hati rakyat senang berseri. Cita-cita luhur APESI, bantu rakyat negeri agar tidak lagi mengeluh, punya rumah berteduh. APESI kami yang bertakwa kepada Tuhan Maha Esa. APESI jujur dan setia kawan dengan mitra pengembang. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk menyanyikan lagu Mars Apersi. Bapak Ibu dimohon untuk dapat tetap berdiri karena setelah ini akan sama-sama kita gaungkan Ikrar Apersi yang akan dibacakan oleh Bapak Bambang Setiadi. Para anggota dimohon untuk dapat mengikuti pembacaan Ikrar Apersi. Kepada Bapak Bambang Setiadi kami persilakan. Izin menyampaikan ikrar apersi dan mohon diikuti oleh seluruh jajaran anggota apersi yang hari ini hadir bersama. Ikrar apersi. 1. Kami anggota apersi dalam menjalankan usaha dan organisasi senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berpedoman pada sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, memegang teguh disiplin organisasi, serta mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 2. Kami anggota apersi
dalam menjalankan usaha dan organisasi, senantiasa menciptakan iklim yang sehat, harmonis, bersatu, dan saling membantu antar sesama anggota, mengembangkan kesetiakawanan, senasib dan sepenanggungan, serta saling menghormati. 3. Kami anggota APRSI dalam menjalankan usaha dan organisasi, membantu kemitraan usaha antara pengembang besar, menengah dan kecil, serta sesama pengembang. 4. Kami anggota APRSI dalam menjalankan usaha dan organisasi tetap konsisten terhadap profesinya pada pembangunan perumahan dan pemukiman yang layak huni dan berkualitas. 5. Kami anggota APRSI dalam menjalankan usaha dan organisasi bersikap jujur, terbuka, dan menjauhkan diri dari tindakan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bambang Setiadi yang telah memimpin pembacaan Ikrar APRSI. Hadirin dipersilakan untuk dapat duduk kembali. Selanjutnya adalah sambutan-sambutan yang akan diawali dengan sambutan dari panitia penyelenggara APRSI yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Indra. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang terhormat Bapak Sekjen ATR BPN, Bapak Farid Hidayat. Yang terhormat Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian PUPR, Bapak R. Haryo Bekti Martoyudo. Yang terhormat Direktur Bank Tabungan Negara, Bapak Hirwandi Gapar. Yang terhormat Direktur Wilayah 1 Kemeninvest BKPM, Bapak Agus Joko Sabtono SPME. Yang terhormat BP Tapera yang dari Bapak Arif Baginda Siregar. Yang terhormat yang sama-sama kita cintai Ketua Umum DPP APRSI, Bapak Junaidi Abdillah. Yang terhormat Sekretaris Jenderal DPP APRSI, Bapak Dr. Andis Daniel Jumali. Yang terhormat Bendara Umum DPP APRSI, Bapak Surya Chandra. Yang terhormat seluruh para Wakil Ketua Umum DPP APRSI. Dan yang terhormat juga para Waksekjen DPP APRSI. Dan yang saya hormati seluruh DPD APRSI yang hadir hari ini. Dan juga seluruh peserta Rakernas beserta peninjau. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberi nikmat berupa nikmat kesehatan dan jasmani untuk hadir dalam rangka Rakernas APRSI tahun 2023. Kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para semua pihak
yang sudah mendukung dan mensponsori acara Rakernas tahun 2023, terutama dari Bank BTN. Terima kasih Pak Irwandi. Mudah-mudahan tetap lanjut Pak, jangan kapok Pak. Kami ucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang dengan tulus dan ikhlas untuk menghadiri Rakernas Apersi tahun 2023. Izin melaporkan Ketum Rakernas kali ini dihadiri oleh 25 dari 27 anggota DPD Apersi yang aktif di Indonesia, Pak Ketum, dan seluruh pengurus DPP Apersi juga hadir hari ini. Kami dari panitia berharap Rakernas kali ini menghasilkan langkah-langkah yang strategis untuk kemajuan seluruh anggota Apersi ke depannya. Kami juga panitia Rakernas Apersi mengucapkan selamat ulang tahun Apersi yang ke-25, spirit baru rumah kita. Izin Pak Irwandi, dari saya dapat titipan nih dari para peserta, ini kan menjelang akhir tahun, kalau bisa reject scoring dikurangin Pak. Semoga tujuan kita sama-sama di akhir tahun Pak, izin Pak. Sesuai dengan materi ya Pak, siap Pak? Siapa? Diizinkan ya Pak. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan atau hal-hal yang tidak berkenan selama acara ini berlangsung. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ilahi wa ahni mithoriq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi Indra atas sambutan selaku panitia penyelenggara Apersi. Hadirin yang kami hormati, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum Apersi kepada Bapak Junaidi Abdillah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati seluruh pengurus DPP Apersi dan seluruh anggota, terutama DPD yang hadir. Kelihatan sekali seluruh Indonesia dapat hadir di sini, kebanggaan buat kita semuanya. Yang saya hormati wah, ini ternyata tulisannya beda Pak. Yang saya hormati Direktur Bank BTN Bapak Irwandi Ghaffar beserta perwakilan perbankan lainnya yang hadir di kesempatan kali ini. Di sini ada BRI, Mandiri nggak ada ya Pak ya? Apal Pak. BSI, BNI ya. Terima kasih Pak sudah hadir. Dari Kementerian PUPR, Bapak dari Direktur Pembiayaan, terima kasih Bapak. Dari Kementerian ATR BPR yang menghadiri atau yang mewakili, dari Kementerian Investasi Pak Yapto, ini saya sangat bangga Pak Yapto ini kita uber-uber dalam bulan ini Pak. 3 bulan ini kita uber-uber Pak. Ternyata beliau yang sangat membantu kami dalam rangka konsolidasi perizinan dari BKPM Pak. Terima kasih Pak. Jadi mengkonsolidasikan kepentingan-kepentingan dari kementerian ini dan sebagainya. Pak Yapto yang menyatukan. Alhamdulillah bisa hadir. Terima kasih Bapak. Dari sahabat kita Pak Arif Baginda Siregar. Semoga lekas sehat Bapak. Bapak kondisi begini bisa hadir. Terima kasih demi Apersi. Perwakilan dari mana lagi ya? Sudah semua. Satu yang teristimewa, mantan Ketua Umum kita Bapak Fuad Zakaria. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada kesempatan ini, saya mohon maaf jika belum menyebut nama Bapak Ibu di kegiatan ini. Saya mohon maaf
Tapi yang pasti kehadiran Bapak Ibu semuanya kebanggaan buat kami semuanya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, semangat teman-teman Apersi menghadiri Rakernas dan HUT Apersi yang tepatnya 10 November hari ini, Hari Pahlawan Pak sama. Jadi mengingatnya paling gampang, Hari Pahlawan ya juga hari lahirnya Apersi. Jadi ini teman-teman sangat gampang sekali, kapan Apersi lahir? Ya 10 November. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini suatu kebanggaan buat saya bahwasanya Apersi tetap komitmen dan fokus Bapak Ibu mensupport program pemerintah terutama untuk penyediaan rumah KPR bersubsidi, khususnya KPR-KPR yang fokus untuk kepentingan rakyat, terutama kepentingan rakyat menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah. Ini saya pesan ke teman-teman, jangan lari dari sini. Bapak Ibu sekalian, suatu kebanggaan jika kita dapat bisa merealisasikan dan membantu program pemerintah dalam rangka penyediaan rumah untuk rakyat berpenghasilan rendah, itu suatu kebanggaan buat kita. Jangan bangga hanya karena margin saja. Yang pasti saya selalu pesan teman-teman, bicara margin Bapak Ibu sekalian tidak cocok membangun rumah KPR bersubsidi. Tapi di situ ada KPR sosialnya, KPR amalnya, KPR ibadahnya. Itu yang lebih penting buat kita semuanya. Saya kalau melihat teman-teman komersil 1 unit rumah, margin langsung kelihatan gede Pak. Tapi di subsidi ini walaupun tipis tapi teman-teman senyum Pak. Suatu kebanggaan. Dan masih banyak yang kita dapatkan teman-teman masyarakat MBR mendapatkan rumah dengan meneteskan air mata karena selama ini dia mengontrak rumah, mengangsur, tidak pernah memiliki rumah itu. Setelah akad KPR ada masih yang neteskan air mata karena bangga dia sekian puluh tahun baru bisa dapat rumah. Nah ini yang perlu Bapak Ibu sadari. Jangan serta-merta kita targetnya adalah margin. Apersi harus profesional, membangun rumah harus layak huni, tadi saya disebut Pak Irwandi. Dan kalau saya selalu sampaikan wajib hukumnya membuat rumah yang layak huni. Kita semuanya sepakat bahwa masyarakat MBR itu mengangsur rumah dengan nilai 1 juta ke bawah atau nilai 1 juta ke atas lebih sedikit, itu dengan susah payah mengumpulkan uang itu. Saya juga berharap teman-teman jangan membangun rumah ditempati pada saat menempati teman-teman MBR yang menikmati harus merenovasi rumah. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu yang pernah merasakan seperti mereka, saya yakin Bapak Ibu tidak akan membangun sembarangan. Jangan sampai membangun rumah itu mereka harus merehab pintunya, keramiknya, WC-nya, bahkan WC-nya tersumbat, bahkan aliran ke WC juga tidak ada. Nah ini masa-masa lalu harus jangan lagi ada di masa sekarang. Bapak Ibu penting, margin saya setuju, tapi margin di membangun rumah ini selalu saya ulang-ulang tipis. Banggalah Bapak Ibu ketika ini jadi wilayah ibadah Bapak Ibu sekalian. Jadi Apersi harus tetap menjaga amanah itu. Dan saya juga berpesan teman-teman harus wajib profesional dalam menjalankan bisnis membangun perumahan. Saya bangga di sini dihadiri dari Kementerian ATR BPN yang selalu juga mendukung kami Bapak. Bagaimanapun kami mitra terdekat Bapak Ibu sekalian yaitu dari ATR BPN, pembiayaan dari perbankan yang hadir hari ini, ya, terus dari Kementerian Dalam Negeri terkait IMB, BBG dan lain sebagainya. Ini sinergisitas tetap kita harus jaga Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun ini adalah mitra terdekat kita semuanya. Kemarin kita ngadap ke Pak Yapto bersama dirjennya kaitan sinkronisasi perizinan Bapak Ibu sekalian. Jadi di BKPM itu kemarin kita sampaikan Bapak, rasanya KBLI kita tidak cocok kalau kita dimasukkan konstruksi. Tapi lebih cocok kita di properti Bapak. Karena konstruksi itu selayaknya, konstruksi itu yang bekerja mengerjakan rumah kita, jadi wilayah kontraktor.
Nah, kami dipersyaratkan untuk menyesuaikan dengan kontraktor, sangat jauh berbeda. Jadi alhamdulillah Pak Yapto bisa menampung itu semua. Terima kasih Pak. Semoga ini bisa segera terrealisasi dan beliau mengupdate ke saya terus, Pak Jun. Kami sudah memanggil Kementerian PUPR, BPN, Kementerian terkait perizinan dan lain sebagainya. Segera hasilnya nanti kita sampaikan, update. Nah, kita tunggu Pak Yapto ya. Tapi udah terasa banget aromanya ini bakal cepat selesai Pak Yapto. Kita doakan Pak Yapto dapat menyelesaikan ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu, Apersi memang kelihatan tidak ada bekerja secara fisik, tapi Apersi selalu menghasilkan sesuatu yang Bapak Ibu bisa nikmatin. Jadi saya melihat teman-teman di DPD banyak pendekatan dengan ATR BPN, Pemda dan lain sebagainya, kelihatan fisiknya Bapak Ibu. Tapi kalau DPP ini seperti angin, bekerja terus tapi tidak kelihatan. Tapi bisa Bapak rasakan untuk bernapas. Nah, inilah sinergi kita dari DPD, DPP harus satu komando bagaimana kita cita-cita kita merumahkan rakyat Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia, wujudnya adalah membuat masyarakat menikmati rumah, dan cita-cita kita tahun 2024 masyarakat Indonesia harus lebih banyak mendapatkan fasilitas rumah dan fasilitas KPR oleh perbankan. Mungkin ini yang saya sampaikan dan tidak bisa saya sampaikan lebih banyak karena mengingat waktunya mau sholat Jumat. Dan saya juga berpesan Bapak Ibu sekalian, nanti sore tolong waktunya jangan ditunda untuk kita kumpul setelah sholat Jumat. Karena konfirmasi kita punya cita-cita bahwasanya nanti bagaimana presiden yang akan datang, pemerintahan yang akan datang, kita bahas di jam 2 nanti. Dan alhamdulillah sudah terkonfirmasi tim suksesnya pada hadir. Kita nggak akan bicara tentang pemerintahan sekarang yang sudah menjalankan itu, tapi kita bicara nanti presiden yang akan datang. Bahwasanya rumah ini kebutuhan pokok, tapi rumah kebutuhan pokok tapi jarang yang mengangkat. Ya, pangan, sandang, papan, pokok. Tapi berapa sih anggaran untuk perumahan nantinya ke depan? Kita bahas bagaimana masyarakat kita yang tidak punya legalitas bisa gampang lagi dapat rumah. Ini kita nanti bongkar semuanya di capres-capres yang akan datang. Terkonfirmasi capres calon hadir baru 1 orang, tapi tim yang lain juga pastikan hadir. Tapi yang capres baru 1 orang hari ini. Siap? Ya. Mudah-mudahan yang hadir capresnya langsung dan tim-timnya bisa kita bahas nanti di sini. Dan terima kasih saya ucapkan sebelum nanti pemerintahan ini berakhir, saya juga merasa puas Bapak Ibu sekalian bahwa program 1 juta rumah tetap jalan dan akan dilanjutkan oleh presiden yang akan datang. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Junaidi Abdillah atas kata sambutan yang telah disampaikan. Semoga yang diharapkan bersama dapat terwujud dan mudah-mudahan Apersi selalu eksis dan juga terus berkontribusi dan juga terus berkarya untuk memaksimalkan fasilitas rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Apersi. Dan sambutan selanjutnya, mewakili perbankan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk akan disampaikan oleh Bapak Hirwandi Gafar. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Bapak Haryo Bekti Martoyudo. Yang terhormat Sekretaris Dirjen Kementerian ATR BPN, Bapak Farid Hidayat.
yang terhormat perwakilan dari BKPM Bapak Yapto, yang terhormat Deputi Komisioner Pemanfaatan Dana Tapera Bapak Arif Baginda Siregar beserta jajaran yang hadir, wabil khusus tuan rumah yang terhormat Ketua Umum Apersi Bapak Junaidi Abdillah beserta seluruh jajaran di DPP Apersi dan juga seluruh ketua DPD Apersi yang hadir dari seluruh Indonesia. Ini luar biasa. Kemudian yang terhormat para peserta Rakernas dan tamu undangan lainnya. Nah, tentu saya sampaikan di sini saya tidak hadir sendiri. Saya hadir bersama kolega saya di divisi-divisi, hadir Pak Budi Permana, Kepala Divisi SMD. Saya kenalkan Subsidized Mortgage Division yang baru. Yang sebelumnya adalah Pak Teguh. Pak Teguh ada? Pak Teguh. Kemudian ada dari non-subsidized mortgage, Bapak Dedi Lesmana beserta teman-teman. Dan tentu seluruh kepala kanwil dan pelacabang yang hadir atau yang mewakili. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua dan kemudian juga waktu untuk kita bersilaturahmi. Jadi Rakernas ini sekaligus juga menjadi ajang silaturahmi bagi kita semua. Tidak hanya Apersi tapi juga dengan seluruh stakeholder perumahan. Nah, tentu pada hari ini bertepatan dengan 2 hari perayaan. Satu adalah Hari Pahlawan, yang kedua adalah hari kelahirannya Apersi. Ya, tentu kita nggak lupa juga kepada seniornya Apersi ya, Pak Fuad Zakaria juga hadir di sini. Nah, dengan momentum hari ulang tahunnya Apersi dan Hari Pahlawan, menurut saya temanya sangat tepat sekali, yaitu spirit baru rumah kita. Ini sesuai dengan ikrarnya Apersi. Saya lihat tadi ikrar keempat itu sangat mengena, ya, menyediakan rumah yang layak huni dan berkualitas. Ya, itu maknanya dalam sekali. Tidak hanya semacam kita ucapkan, tapi memang kita harus jalankan. Ya. Nah, kemudian pada kesempatan ini saya terima kasih kepada Apersi ya untuk mengundang seluruh stakeholder perumahan. Ya, tujuannya apa? Bagaimana ke depan kita lebih baik lagi di dalam pembangunan perumahan, termasuk dukungan kami dari perbankan untuk pembiayaan perumahan tersebut. Nah, tentu dalam hal ini kita semua ya stakeholder perumahan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah ya yang telah memberikan perhatian juga kepada perumahan. Ya. Tujuan dari digabungannya Kementerian PU dan Perumahan itu tujuannya adalah bagaimana ketersediaan infrastruktur dasar di lokasi perumahan. Dan ini memang butuh waktu ya, butuh waktu. Jadi sekarang ini masif sekali pembangunan infrastruktur ya, baru infrastruktur yang besarannya saja dulu, yaitu accessibility jalan, mulai dari jalan tol, kemudian jalan provinsi, kemudian jalan kabupaten dan desa. Ketersambungan ini penting. Nah, berikutnya tentu ya harus dijalankan lagi adalah infrastruktur dasar. Apa itu infrastruktur dasar? Yaitu adalah ketersediaan air bersih, listrik, kemudian juga saluran ya, drainase. Itu penting sekali. Nah, ini nanti kita akan dorong ke depan. Karena apa? Karena tantangan ke depan untuk perumahan ini bukan semakin mengecil tapi semakin besar. Kenapa semakin besar? Satu, kita lihat dari sisi demand. Ya, backlognya masih tinggi, 12,7 juta. Ya, setiap tahun ada tambahan kepala keluarga baru. Ya, sekitar 800-900 ribu.
Nah, ada data terbaru juga dari Kementerian PUPR, bahkan 1 sampai 1,1 juta. Nah, sementara teman-teman semua, ya, tidak hanya Apersi, seluruh developer membangun setiap tahun itu hanya sekitar 500 sampai 600 ribu. Artinya apa? Artinya setiap tahun itu akan tambah backlog makin banyak. Ya. Kemudian Kementerian BUMN juga mulai membuat roadmap BUMN. Ada 18 klaster roadmap-nya, ya. Salah satu klasternya adalah housing inclusion. Ya, ini luar biasa nih. Kementerian BUMN memberikan perhatian khusus kepada perumahan, bukan perumahan umum, tapi yang inklusi. Ya. Nah, ini kita berikan usulan bahwa ke depan itu makin banyak perumahan yang didorong untuk dibangun dan kemudian kita dukung pembiayaannya baik dari sisi pembangunannya maupun dari sisi KPR-nya. Kemudian kalau Kementerian PUPR saya nggak usah lah, itu udah luar biasa supportnya selama ini. Kemudian juga Kementerian ATR, ya, bagaimana memudahkan sertifikasi, walaupun sempat juga kemarin ya adanya LSD, ya, lahan sawah dilindungi. Tapi berkat komunikasi diskusi kita semua pelan-pelan sekarang sudah mulai membaik. Kemudian dari sisi perizinan, salah satunya dari BKPM misalnya. Kemudian juga dari daerah, ya, itu sempat kemarin, ya, dari IMB ke PBG juga ada permasalahan di situ. Tapi mulai sekarang sudah mulai membaik. Tadi Pak Dedi sampaikan, jangan banyak reject gitu ya. Nah, BTN juga 2019 melakukan perubahan. Tujuannya apa? Sama dengan ikrar keempat dari Apersi tadi, berkualitas. Kami tentu ingin kredit yang kita kucurkan juga berkualitas. Termasuk juga pada saat akad kredit, kami memastikan rumah itu layak huni dan berkualitas. Jadi BTN, mohon maaf, tidak akan mengakadkan kondisi masih tanah atau masih pondasi. Nah, sesuai dengan ikrar keempat, saya juga menghimbau kepada seluruh developer, ya, jangan terpancing, ya, ajakan untuk diakadkan dengan kondisi belum jadi, ya. Karena apa? Tadi disampaikan Pak Ketum, kita ini bukan hanya mencari bisnis, hanya mencari keuntungan, tapi kita adalah menyediakan rumah bagi MBR. Orang ini penghasilannya terbatas. Kalau misalnya dia diakadkan belum jadi rumahnya, dia 2 kali mengeluarkan biaya angsuran, kemudian biaya sewa. Kan kita menzolimin orang, nggak boleh seperti itu. Itu saya himbau kepada teman-teman semua, ya. Mudah-mudahan Apersi nggak ada seperti itu, ya. Nah, kemudian juga pada kesempatan ini dengan tema spirit baru rumah kita di Rakernas ini, saya berharap, ya, seluruh anggota Apersi aktif, apalagi mengundang 3 tim suksesnya, Capres dan Cawapres yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan untuk 5 tahun ke depan. Kalau saya lihat visi misi ketiga Capres, Cawapres ini, itu ada perumahannya semua, ya, ada perumahannya semua. Ini luar biasa. Nah, nanti teman-teman tinggal mendorong, ya, apakah ke depan itu perlu fokus kementerian tersendiri, perumahan dan kawasan permukiman. Jadi tidak hanya perumahan, tapi adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ada juga saya diskusi nih dengan teman-teman asosiasi perumahan dan perkotaan. Saya bilang kalau perkotaan terbatas, tapi kalau kawasan permukiman itu bisa di kawasan industri, bisa juga sampai ke pedesaan. Jadi lingkupnya lebih luas, ya. Jadi itu saya mohon juga kepada teman-teman semua nanti lebih aktif bertanya kepada Capres dan Cawapres ataupun tim suksesnya, ya. Mungkin itu yang saya sampaikan, ya. Tadi Pak Junaidi, Pak Ketum sudah memberikan sinyal karena ini hari Jumat, saya nggak bisa lama-lama menyampaikan sambutan. Saya juga seperti itu. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Mudah-mudahan ini pas, ya. Ada Rakernas Apersi di Haris Vertu. Ketemu teman-teman pengembang tercinta. Apersi dan BTN sinergi bersatu.
Ayo realisasi dengan spirit baru rumah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hirwandi Gafar atas kata sambutan yang telah disampaikan. Hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR BPN kepada Bapak Farid Hidayat STMT. Kami persilakan. Tes cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Ketum beserta jajaran, Pak Direktur Pembiayaan Infrastruktur, Pak Direktur BTN, Pak Direktur Pengendalian Perizinan, Pak teman-teman sekalian yang kami tidak sebutkan satu persatu, Pak Siregar dan teman-teman hadirin sekalian. Dari DPD tadi saya lihat dari seluruh Indonesia hadir. Kami dari ATR BPN menyambut gembira ini teman-teman APRSI hadir di sini melaksanakan Munas karena teman-teman adalah pejuang. Hari ini adalah 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Teman-teman APRSI sebenarnya sejatinya juga adalah pahlawan. Pahlawan penyedia kebutuhan pokok daripada masyarakat. Kebutuhan utama adalah selain pangan, sandang juga papan. Tadi kita simak mars daripada APRSI, terlihat komitmen yang sangat kuat bahwa APRSI juga ikut mewarnai pembangunan di negeri ini. Bapak dan Ibu sekalian, kami dari ATR BPN merasa perlu melakukan konsolidasi dalam mensupport kegiatan teman-teman sekalian dari hulu sampai hilir. Kami di Direktorat Jenderal Tata Ruang ya ikut juga mengawal KKPR-nya ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau KKPR KBLI 68111-nya maju mundur. Kadang pernah ke pusat, ke daerah, ke pusat, ke daerah, tapi kami sebenarnya melihat bahwa ini di mana bisa diproses lebih cepat, kita akan lebih serahkan sesuai dengan kewenangannya agar proses KKPR-nya bisa lebih lancar lagi. Dan kemudian dari sertifikasi, alhamdulillah Pak Menteri juga sudah berkomitmen dalam dua hal. Pertama, percepatan pendaftaran tanah, percepatan pelayanan, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah gebuk mafia tanah. Kalau ada mafia tanah yang bersenggolan dengan teman-teman APRSI, jangan segan-segan untuk lapor ke kementerian karena Pak Menteri langsung yang akan menggebuk mafia tanah tersebut. Dan juga kami sampaikan kepada teman-teman sekalian untuk layanan di kami, layanan KKPR dan layanan terkait pertanahan, kami dari kementerian sudah membuka hotline WA Center. Teman-teman bisa mencatat 0811 1068 0000 kosongnya 4 kali. Itu adalah WA Center di jam kerja yang teman-teman bisa menyampaikan keluhan, kendala berkas atau apapun yang terkait dengan layanan kami, baik di sektor tata ruang maupun di sektor pertanahan. Teman-teman bisa berkonsultasi di sana, insya Allah akan direspon. Hanya saja sistem kami masih dibatasi jam kerja ya. Mohon maaf kalau Bapak Ibu mengontak kami di luar jam kerja, sistemnya masih istirahat. Jadi kalau bisa dihubungi di jam kerja. Dan kemudian kami sangat antusias nih karena acara ini juga rupanya disupport oleh teman-teman perbankan terutama BTN. Saya teringat Pak kalau BTN itu ya lekat banget dengan ini apa penyediaan rumah buat masyarakat ini apa masyarakat ya MBR dan kita PNS yang golongan 2 pun juga kebagian Pak. Saya ingat rumah pertama saya dulu waktu masih CPNS ya dibiayai oleh BTN juga gitu di Ambon. Jadi semacam dejavu lah dengan teman-teman BTN. Makanya kalau teman-teman BTN bikin acara festival running saya ikut Pak.
Tanggal 12 kami ikut BTN Marathon, nanti kami ikut mewarnai, mohon izin ikut memeriahkan teman-teman. Dan itu bukan yang pertama Pak, yang Februari kemarin juga ikut. Ya, terus kemudian kembali lagi kepada teman-teman sekalian, kami berpesan kepada teman-teman dari Apersi untuk senantiasa menjaga ini komitmennya untuk membangun perumahan, menyediakan rumah yang berkualitas buat masyarakat kita. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan jangan mengejar margin, tapi ingat ini adalah bagian dari ibadah. Nah ini kita juga kebetulan di periode kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo ya, kita dituntut banyak melakukan reformasi. Di kalangan pemerintah sudah banyak melakukan perubahan, dan juga bahkan kalau kita membandingkan daya saing kita dibanding negara lain dalam hal perizinan, kita sudah banyak maju. Kami ingat persis di awal Bapak Presiden Joko Widodo memimpin, kita masih berada di peringkat 123 di antara 180-an negara dalam hal indeks IODB, Index Ease of Doing Business, dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Alhamdulillah dalam beberapa tahun kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, kita berhasil memperbaiki layanan, memperbaiki fasilitas dan sejumlah kemudahan. Akhirnya peringkat itu diperbaiki, mulai dari 123 turun ke peringkat 107, terus kemudian ke 90-an, dan terakhir sudah menembus di angka peringkat 73 atau 70 berapa itu? 73 atau 72. Nah ini alhamdulillah kita sudah bersama-sama melakukan perbaikan dalam banyak hal. Sebenarnya angka itu masih jauh dari harapan Pak Presiden. Pak Presiden menargetkan kita di peringkat 40, tapi inilah yang terbaik kita sudah lakukan dibanding dengan negara-negara lain, kita sudah banyak maju. Ya mungkin itu yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon izin kami sampaikan pantun juga. Lari pagi di gondang dia, di tengah jalan hujan turun. Selamat pagi kawan semua, mohon maaf hanya satu buah pantun. Kalau boleh tambah lagi. Makan nanas pakai sambal terasi. Selamat berakernas teman-teman Apersi. Sekian dari kami, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Farid Hidayat STMT atas kata sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR kepada Bapak Haryo Bekti Martoyudo. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir, yang saya hormati dan tentunya Bapak Ibu sekalian banggakan Pak Ketua Umum Apersi, Pak Junaidi Abdillah, beserta jajarannya, Bapak Ibu sekalian dan Pak Sesdijen dari ATR, ini atasan saya, di lantai atas maksudnya, satu gedung, kami satu gedung, Pak Farid Hidayat. Jadi beliau di lantai 5, lantai 4, saya di lantai 3, jadi memang beliau atasan saya Pak. Sudah hadir dan sama-sama, berarti sama-sama lari Pak nanti tanggal 12 Pak ya. Oke. Pak dari BKPM, Pak Yapto, Pak Sabtono? Pak Sabtono ya, Pak Agus Joko Sabtono ya Pak ya. Dari BKPM, kemudian tentunya Pak Hirwandi dari BTN beserta jajarannya, Pak Arif Baginda dari BP Tapera, dan Bapak-Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu ya, mudah-mudahan kita hadir di sini dalam keadaan sehat dan juga siap mengikuti Rakernas gitu ya. Sebelumnya izinkan saya sampaikan permohonan maaf dari Pak Dirjen karena sedianya beliau sangat ingin hadir di rapat ini, tapi karena ada
kegiatan yang harus beliau lakukan sendiri, jadi tidak bisa ke sini dan mewakilkan kepada saya. Dan juga tentunya kita perlu memanjatkan juga puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa hadir dan nanti Rakernas ini dilaksanakan dengan mengundang tadi ya yang Pak Irwandi sampaikan ya. Bagaimana nanti teman-teman semua bisa menyampaikan isu-isu perumahan kepada beliau-beliau karena Rakernas ini kan di ujung tahun ya Bapak Ibu sekalian tentunya punya arti tersendiri ya selain tadi ulang tahun dari Apersi dan juga Hari Pahlawan, semangatnya spirit baru rumah kita dan juga kalau kita lihat dari tema pahlawan pada tahun ini itu memerangi kemiskinan dan memerangi kemiskinan dan kebodohan. Ini bisa kita lakukan juga dari bagaimana kita menciptakan rumah ya, menyiapkan rumah kepada masyarakat dan juga nanti membantunya. Jadi memang temanya sudah sesuai dengan Bapak Ibu sekalian dan sebagai pahlawan ya untuk pejuang-pejuang untuk menyediakan rumah bagi MBR. Nah Bapak Ibu sekalian, kita tahu sektor perumahan ini sektor yang sangat menarik ya bagian dari sektor properti. Ini juga bisa menjadi masukan nantinya Bapak Ibu sekalian dalam Rakernas bahwa kontribusi sektor properti ini bisa 14-16% terhadap PDB. Jadi mungkin nanti juga bisa sampaikan. Ini juga bisa ada multiplier efeknya sampai dengan 185 sektor ekonomi lainnya menggait ya, mendorong ya kegiatan di ekonomi lainnya seperti sektor jasa, bangunan ya, dan juga keuangan dan juga pada penciptaan lapangan kerja. Jadi ini sektor-sektor ya, sektor properti ini bisa meningkatkan ya ekonomi lainnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di akhir tahun ini mungkin sudah mendengar ya bahwa ada kebijakan stimulus yang dilakukan oleh pemerintah. Ini salah satunya juga agar ekonomi itu bisa bergerak. Jadi dengan global yang ada, situasi global yang ada, kemudian ada perang ya, ada pelemahan rupiah, dolar meningkat, kemudian juga ada kelesuan ekonomi di Cina itu menyebabkan juga berdampak kepada kita. Pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan fiskal, antara lain ada PPNBTP, mungkin sudah mendengar ya. Kemudian juga ada pemberian bantuan biaya administrasi dari pemerintah untuk MBR yang melakukan akad kredit. Kenapa? Karena ini pemerintah ingin mempercepat transaksi supaya ekonominya bisa bergerak gitu ya. Dan salah satu disinyalir bahwa masyarakat berpenghasilan rendah itu membutuhkan dana yang cukup untuk mereka bisa melakukan akad kredit gitu ya. Sehingga pemerintah memberikan bantuan ya pada tahun ini dan juga tahun 2024. Jadi memang ini salah satu bantuan pemerintah terhadap MBR supaya bisa mereka mempercepat transaksi akad kreditnya sehingga secara keseluruhan ekonomi ini bisa bergerak gitu. Nah ini yang dilakukan oleh pemerintah. Nah tentunya Bapak Ibu sekalian dengan adanya kebijakan ini kami juga berharap dari para pengembang juga bisa memastikan bagaimana MBR-nya, si calon debiturnya itu bisa memenuhi syarat-syarat yang ada karena waktu yang dipunyai memang terbatas ya tahun 2023 dan sampai dengan 2024. Di 2023 pun ini dibatasi sampai dengan 10 Desember pengajuannya karena ya dengan beberapa pertimbangan bahwa ini dana-dananya memang harus dilakukan pengecekan dan seterusnya, jadi memang dibatasi sehingga kami berharap dari para pengembang juga bisa memastikan dokumen-dokumen yang memang dipersyaratkan itu dipenuhi oleh calon debitur tersebut. Bapak Ibu sekalian, tahun depan tadi ya untuk bantuan biaya administrasi ini juga beberapa yang bisa nanti diberikan bantuannya, misalnya ada bantuan biaya untuk provisi ya, kemudian appraisal ya, dan juga beberapa bantuan lainnya. Ini dengan nilai maksimal 4 juta per debitur. Jangan
salah dengan subsidi bantuan uang muka yang nilainya juga sama Bapak Ibu sekalian 4 juta ya. Jadi memang ini tambahan. Jadi subsidi bantuan uang muka tetap dapat dan juga ada dapat bantuan biaya administrasi sebesar maksimal 4 juta. Ya, ini salah satu upaya kita semua Bapak Ibu sekalian untuk bisa mempercepat tadi transaksi dan juga membantu MBR untuk bisa akad kredit ya. Tetapi tetap Bapak Ibu sekalian sebagai pengembang ya membantu ya dalam hal bagaimana mereka bisa menyiapkan, kemudian juga memastikan bagaimana ya rumahnya ada gitu ya, karena kami mendapatkan mungkin bukan apersi ya Pak ya, di tempat lain gitu ya, itu mendapatkan dan teman-teman sudah ke lokasi gitu ya, dan mungkin juga bukan bank BTN gitu ya, bank yang lain, mendapatkan sudah diakadkan tapi hanya tanah gitu. Nah ini kan sangat miris ya Bapak Ibu sekalian ya, pemerintah sudah berupaya membantu masyarakat ya, memberikan bantuan, tetapi sekarang kita lihat siapa yang bermain gitu ya, antara pengembang sama perbankannya gitu kan, karena tidak ada kejadian akad kredit kalau tidak ada pengembang dan perbankan. Nah ini mohon untuk disadari Bapak Ibu sekalian, jangan sampai terjadi di sini ya para pengembang dari apersi, karena tentunya kalau kedapatan ya akan dilakukan sanksi kepada pengembangnya lewat asosiasi, dan jika asosiasi tidak bisa membina ya tentunya juga kami ya nanti dengan perbankan juga akan banknya mungkin yang bisa disanksi gitu ya, supaya tidak lagi memberikan kredit kepada pengembang yang bersangkutan, atau mungkin ya perbankan yang bersangkutan tidak bisa ikut terlibat di dalam penyaluran dana subsidi FLPP. Tahun depan masih ada FLPP Bapak Ibu sekalian, ini juga saya sering ditanya nih Pak di WA ya, langsung japri ya Pak, tahun depan ada nggak sih FLPP gitu ya. Masih ada, pemerintah sudah mengalokasikan untuk 166.000. Sebenarnya kalau dalam tahun ke tahun itu ada 220.000 ya, tapi karena kemarin 166 dialokasikan, tetapi pada saat rapat terakhir Presiden sudah memerintahkan untuk ditambahkan menjadi 220.000. Jadi tetap tahun yang sama dengan tahun yang ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan kuenya semakin banyak, tapi yang penting Bapak Ibu sekalian mengerjakannya dengan lebih baik gitu ya. Saya mencatat sekali Pak, ikrar yang Bapak baca tadi ya, ikrar keempat ya. Jadi ini saya ulang lagi Pak Irwandi ya, tadi saya juga mencatat Pak Irwandi juga sudah mencatat ikrar keempat itu terkait dengan kualitas rumah gitu ya. Jadi memang memberikan dan membangun rumah dengan kualitas yang baik, karena ya mereka punyanya ya itu saja gitu Pak. Mereka bisa akses itu karena memang kemampuannya di sana. Jangan sampai Bapak membuat mereka memperbaiki lagi rumahnya gitu ya, membuat lagi saluran tadi ya, saluran dari kamar mandi ke septic tank misalnya gitu kan, atau dari septic tank keluar. Nah ini jangan sampai itu terjadi lah, karena kalau Pak Ketum tadi ya margin tetap ada ya Pak ya, kan nggak mungkin ya margin nggak ada ya, tapi margin yang lain diperbanyak ya, margin ibadah ya Pak ya, margin ibadah diperbanyak. Bapak Ibu sekalian, terakhir ini bahwa dengan Rakernas ini tadi ya tentunya rapat kerja nanti ada inovasi-inovasi yang akan Bapak munculkan, kemudian akan disampaikan kepada timnya tadi. Ke depan tantangannya besar Pak. Ada vertical housing di perkotaan. Apakah ini akan Bapak sampaikan kepada dalam Rakernas ini? Itu yang pertama. Kemudian kita mengenal adanya masyarakat yang bekerja di informal sektor. Bagaimana mereka ini bisa kita sentuh gitu ya, dengan kemampuannya, pengembang-pengembang bisa melakukan seperti apa. Dan pola-pola lainnya sebenarnya banyak. Ada pola yang bisa dikembangkan, dan kami berharap dengan adanya Rakernas inilah Bapak Ibu sekalian bisa mengeluarkan ide-ide. Saya takut Pak kalau bilang brilian itu menyentuh yang lain ya. Kalau bilang kita harus mandiri juga, saya juga itu menyentuh yang lain gitu ya. Jadi ide-ide yang inovatif ya, kreatif ya. Inovatif dan kreatif ya. Karena Bapak nggak punya ini sendiri sih, jadi saya susah juga menyampaikan gitu ya.
inovatif dan kreatif gitu ya, sehingga apa yang kita cita-citakan bersama gitu ya di tahun ini, tahun depan, mungkin 5 tahun ke depan kita harapkan juga perumahan subsidi masih ada ya, karena tantangannya masih besar tadi sudah disampaikan, dan kita punya ide-ide yang cemerlang gitu Pak. Saya rasa itu Pak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak dan upaya Bapak dalam melakukan penyediaan rumah bagi MBR, dan juga tentunya dengan kolaborasi dengan perbankan yang selalu menyertai Bapak ya. Kalau BTN ini orang taunya memang pinjam duit ya Pak ya, nggak pernah nabung. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sini mungkin sedikit yang punya tabungan bank BTN ya, kayaknya bank tabungan negara tapi jarang yang nabung Pak. Coba dicek ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang perlu Pak Bapak Ibu sekalian menabung di bank tabungan negara gitu ya, supaya bisnisnya bisa lebih lancar, dan juga ya rate-nya juga nggak mahal gitu, karena ini memang penting bagi kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, karena tadi 2 di depan saya juga berpantun ya Pak ya, izinkan saya juga ikut mencoba Pak Farid ya. Belum Pak. Memang karena saya pengen dikatakan cakep aja Pak, saya coba berpantun Pak. Burung perkutut bernyanyi merdu, hinggap di dahan pohon randu. Tak perlu risau ekonomi lesu, sektor perumahan tetap melaju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haryo Bekti Martoyudo atas kata sambutannya. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak untuk dapat tetap di tempat, karena setelah ini akan kami mohon untuk dapat membuka rangkaian acara pada pagi hari ini. Dan kami turut mengundang kepada Bapak Farid Hidayat STMT, kami mohon kesediaannya agar dapat turut mendampingi pembukaan rangkaian acara Rakernas pada pagi hari ini. Kemudian kami mohonkan juga kesediaannya kepada Bapak Hirwandi Gafar. Lalu kami persilahkan juga untuk dapat naik ke atas panggung kepada Bapak Ketum, Bapak Junaidi Abdillah. Kami mohon kesediaannya juga Bapak. Kemudian Bapak Dedi Indra, kami harapkan untuk dapat naik ke stage dan turut mendampingi pembukaan rangkaian acara Rakernas. Kemudian kami undang juga ke atas panggung Sekretaris Jenderal DPP Apersi, Bapak Dr. Andes Daniel Jumali. Lalu juga kami mengundang Bapak Agus Joko Sabtono SPME. Kemudian Bapak Arif Baginda Siregar, kami mohon kesediaannya untuk dapat naik ke atas panggung. Baik, kami persilahkan Bapak-Bapak untuk dapat mengambil posisinya supaya bagus ketika didokumentasikan Bapak-Bapak. Nanti hitungannya akan saya beri aba-aba, hitung mundur 3, 2, 1. Kemudian kami mohon Bapak Haryo untuk dapat menekan tombol yang berada di podiumnya ya. Baik, sama-sama kita hitung barangkali ya Bapak-Bapak ya, dengan penuh semangat. 3, 2, 1. Dengan ini resmi dibuka rangkaian acara Rakernas Apersi 2023.
Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Baru saja sama-sama kita saksikan secara resmi pembukaan Rakernas Apersi 2023 yang dilakukan oleh Bapak Haryo Bekti Martoyudo didampingi oleh tamu-tamu kehormatan pada pagi hari ini. Dipersilahkan mohon izin kepada bapak-bapak untuk dapat mengambil posisi dan mengabadikan momen yang penuh dengan kebahagiaan serta kebanggaan kita bersama pada pagi hari ini. Baik hadirin sekalian yang kami hormati, setelah ini agenda kita adalah Isoma.